Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Saya akan bacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara bisa bacakan ayat yang ganjil. Lembaga Alkitab memberikan judul di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus kedua anak istri sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan berkata. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia mengangguk sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penuh tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara, apakah arti cawan di sini? Cawan ini berbicara tentang penderitaan. Cawan ini berbicara tentang kesakitan. Cawan ini berbicara tentang kesengsaraan. Atau cawan ini berbicara tentang proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan mengizinkan cawan itu terjadi dalam hidup kita, tindakan apakah yang kita lakukan? Apakah kita akan bersungut di hadapan Allah? Kenapa Tuhan? Saya ini sudah setia gereja. Saya ini setia berdoa. Saya ini sudah setia melayani. Tapi kenapa seakan-akan masalah bertubi-tubi, datang silih berganti, tidak pernah lepas dari hidup kita? Saudara, saya mau katakan, bersyukurlah kalau Tuhan mengizinkan cawan terjadi dalam hidup saudara dan saya, karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud tersendiri dalam hidup saudara dan saya. Seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika Bapa mengizinkan cawan itu terjadi dalam hidup Yesus, Yesus datang kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, Yesus itu 100% manusia, dia juga 100% Allah. Sebagai 100% manusia, tentu saja Tuhan Yesus itu ada rasa sakit, ada rasa sedih, ada rasa kecewa. Karena dia bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh manusia. Dan memang cawan ini harus terjadi dalam hidup Yesus. Karena kalau itu tidak terjadi, saudara dan saya pasti tidak akan pernah selamat. Dia berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu
daripadaku. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Pada waktu Tuhan Yesus mau disalib, Dia merasa ketakutan. Dia berdoa kepada Bapa bukan cuma 1 kali, tetapi Alkitab katakan sampai 3 kali. Dia bermohon kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Alkitab bilang dia berdoa dengan kata-kata yang sama. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya masalah, gak usah kita berdoa bertele-tele. Kita tahu kita permohonan doa itu seperti apa. Walaupun kita berdoa cuma kata-kata yang sama. Contoh, kita sakit, Tuhan sembuhkan saya, tolong sembuhkan saya. Meskipun itu cuma kata-kata yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, Dia berdoa dengan kata-kata yang sama. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan mengizinkan saya mengalami masalah ini, berikan aku kekuatan dan kemampuan. Di balik peristiwa, di balik persoalan, di balik masalah yang terjadi dalam hidup kita, ada kemuliaan di depan sana yang Tuhan akan persiapkan bagi kita, supaya kita ada kesaksian. Ketika kita disembuhkan dari sakit penyakit, kita boleh bersaksi. Ternyata kuasa Tuhan itu benar-benar nyata, ya. Dan banyak orang bisa diberkati dengan kesaksian kita. Amin. Jadi tidak ada satupun terjadi tanpa seizin Tuhan. Makanya lalui cawan itu, saudara. Biarkanlah hidup kita diproses oleh Tuhan. Memang ketika kita diproses itu tidak enak, sakitnya luar biasa. Makanya kita butuh Tuhan yang akan memberikan kekuatan bahkan kemampuan bagi kita. Dan kita mampu menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kalau kita bergantung sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara, dia katakan begini, ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya mau kasih tahu, doa itu sangat penting. Kenapa? Karena doa itu adalah kekuatan orang Kristen. Doa itu adalah merupakan senjata bagi orang Kristen. Dan doa itu adalah merupakan pertahanan orang Kristen untuk apa? Melawan segala tipu muslihat iblis. Ketika cawan itu datang, kalau saudara dan saya tidak berdoa, itu artinya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi ketika kita berdoa, itu artinya kita menyerahkan semua kelemahan kita di dalam tangan Tuhan, biar Dia yang pikul beban kita. Amin. Jangan serahkan kepada manusia, jangan serahkan kepada suami, kepada istri, kepada teman, kepada siapapun. Karena mereka tidak bisa menolong kita, saudara. Tapi mari serahkan beban kita kepada Tuhan. Karena Dia yang sanggup memberikan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Karena cuma di dalam tangan Tuhan kita bisa kuat. Kalau kita punya masalah, kita tidak duduk di dalam hadirat Tuhan, tapi kita ceritakan masalah kita kepada si A, si B, itu tidak akan pernah selesai. Karena manusia bisa saja memberikan solusi yang tidak benar. Contoh, masalah rumah tangga. Karena dia belum rohani, cerai aja kok, gak apa-apa, cerai aja. Kira-kira itu sesuai dengan firman tidak? Tidak. Tapi ketika kita duduk dalam hadirat Tuhan, artinya kita membiarkan Tuhan berbicara di roh hati nurani kita. Karena kalau Tuhan sudah berbicara di roh hati nurani kita, kita tidak akan pernah salah mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil sesuai dengan apa yang Tuhan bicara di roh kita. Dan itu adalah keputusan yang tepat. Haleluya. Untuk itu belajar. Seperti Tuhan Yesus. Dia aja sudah Tuhan. Asito dia datang kepada Bapa. Ibu pendeta, Yesus itu kan Tuhan. Kenapa dia harus berdoa? Karena dia memang turun ke dunia. Dia jadi manusia. Dan dia memberikan contoh teladan
kita punya masalah, cari Tuhan. Itu maksudnya. Dia memberikan contoh dirinya sendiri. Bahwa manusia itu tidak akan pernah kuat tanpa Tuhan menyertai hidup kita. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara ya, belajar. Kalau ada masalah jangan pernah cari manusia. Tapi carilah Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar, bahkan solusi yang terbaik bagi setiap masalah apapun yang kita alami. Amin.